Ya, jumpa lagi bersama Imran Silakan Channel yang memberikan tips pembelajaran kepada kita semuanya. Ya, untuk hari ini kita membahas tentang proposal. Ya, mungkin sebelumnya adik-adik kami sekalian sudah pernah kan mendengarkan apa itu yang namanya proposal. Dan bahkan juga mungkin waktu kita ada suatu acara atau melakukan suatu acara, tentu kita sudah pernah dikatakan, ayo kita buat proposal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini secara spesifiknya, mungkin bisa kita ikuti dari panduan yang akan saya buat. Ya, di bagian pertama di sini tentang bagaimana kita mengenal proposal itu. Di sini yang pertama di situ juga dipaparkan tentang pengertian dari proposal. Apa itu proposal? Bahwa proposal itu merupakan rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. Jadi sesuatu yang ada misalnya kegiatan yang akan kita lakukan, tentu kita membuat rencana. Artinya apa-apa saja nanti kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, seperti itu. Baru selanjutnya, apa fungsi dari proposal itu kita buat? Tentunya untuk mengajukan kegiatan, penelitian, usaha, dan tender suatu proyek. Jadi fungsi proposal itu mungkin berbagai jenis di sana. Misalnya kalau misalnya kita ingin membuat suatu kegiatan, misalnya kegiatan suatu pesta, misalnya ada kegiatan perlombaan atau kegiatan-kegiatan Natal, keagamaan ataupun yang lainnya, tentu kita eh, pasti juga pernah melakukan atau membuat suatu proposal. Baru di saat misalnya ada seseorang yang ingin melaksanakan penelitian, baik itu penelitian tentang skripsi, tesis, disertasi, ataupun yang lainnya, tentu sebelum mereka melakukan kegiatan penelitian itu, maka mereka itu harus dulu membuat tentang suatu proposal itu, ya. Baru ada juga misalnya kalau ada orang ingin membuat suatu usaha, tentunya juga alangkah baiknya juga mereka itu melakukan suatu atau membuat proposal. Dan ada juga kalau misalnya ingin mendapatkan suatu tender suatu proyek, ya artinya supaya nanti tendernya atau proposalnya bisa disetujui agar dia nanti diterima untuk menemukan suatu proyek atau mendapatkan suatu proyek, tentu dia itu harus membuat proposal yang baik sehingga nanti yang menerima tender itu atau yang memberikan tender itu ya bisa yakin dengan proposal yang kita buat. Ya, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ada di sini dikatakan syarat dari proposal. Artinya, sebelum nantinya proposal itu disetujui, tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, bahwa proposal itu nanti harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Artinya di sana harus jelas di sana apa yang menjadi bagian-bagian utama atau bagian penting dari proposal itu. Baru yang kedua, bahwa proposal itu nantinya harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. Tentunya itu dia, karena tujuan kita kan bagaimanalah kita memberikan keyakinan kepada orang lain, tentu kita harus membuat laporan kita harus jelas, mudah dipahami, sehingga nanti mereka memahami apa makna dari proposal yang kita buat. Baru yang ketiga adalah untuk sebuah proposal kegiatan, jenis kegiatan yang akan dilakukan haruslah ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Artinya di sana proposal yang kita buat itu katakan rencana, ya rencana. Tetapi tentunya walaupun itu rencana harus jelas kita lakukan apa merupakan jenis kegiatan-kegiatan nantinya yang akan kita lakukan. Jadi kita tentunya bukan hanya sebatas kita membuat proposal itu. Jadi harus jelas nanti bahwa kegiatan yang kita lakukan dapat kita realisasikan atau dapat kita lakukan yang sebenarnya ya. Baru yang keempat adalah jika ada rencana anggaran atau biaya kegiatan yang diperlukan, rencana anggaran tersebut harus realistis dan juga masuk akal. Ya memang, misalnya seperti kita misalnya membuat suatu proposal kegiatan, tentunya di sana ada mungkin dana yang akan kita butuhkan untuk kegiatan itu. Jadi biasanya kita memaparkan membuat
menjadi biaya-biaya yang dibutuhkan nanti pada kegiatan itu. Jadi di saat kita nanti memaparkan tentang biaya-biaya yang dibutuhkan, kita harus logis. Artinya di sana jangan kita karang-karang. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya untuk kebutuhan konsumsi berapa, itu harus jelas. Berapa orang yang sebagai tamu undangan nanti harus dihitung, ya, per berapa ribu atau berapa puluh ribu per bungkus, contohnya kalau misalnya bagian konsumsi seperti itu ya. Dan mungkin masih banyak lagi bagian-bagian yang harus dibutuhkan. Jadi itu harus dipaparkan secara masuk akal, jadi tidak boleh dikarang-karang. Ya, misalnya harga suatu barang misalnya yang sebenarnya 10.000 tapi kamu buat 30.000, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi orang lain nanti memahami proposalnya itu yakin tentang proposal-proposal yang akan kamu buat. Baru selanjutnya bahwa proposal itu tentunya memiliki bentuk. Seperti yang kita lihat di sini ada 3. Yang pertama bahwa proposal itu ada yang namanya proposal formal. Artinya apa itu proposal formal? Tentunya itu berbentuk resmi, baku dan juga lengkap. Jadi ini biasanya proposal-proposal ini biasanya berbentuk kedinasan lah ya. Atau misalnya di dalam suatu dinas ya, tentu mereka itu pernah membuat proposal, jadi biasanya itulah yang dikatakan proposal formal. Yang kedua adalah namanya proposal semi formal. Apa itu dikatakan proposal semi formal? Itu tidak selengkap proposal formal, tetapi masih menggunakan format yang bersifat resmi. Jadi artinya di sana sepenuhnya dia itu tidak formal, tetapi bagian-bagian cakupan yang disusun di sana tentu juga harus mengikuti pada bagian proposal formal yang di bagian nomor 1. Baru yang ketiga adalah proposal non formal. Apa itu proposal non formal? Itu proposal yang tentunya menggunakan bentuk yang tidak resmi, atau umumnya itu disampaikan dalam bentuk surat atau memo, atau disebut dengan memorandum. Jadi biasanya memang di saat pembelajaran di sekolah, di kelas, atau biasanya ya mungkin adalah langkah baiknya kita gunakanlah yang namanya proposal formal, atau bisa juga digunakan dengan proposal semi formal ya. Baru di bagian jenis proposal itu tentu seperti yang sudah dipaparkan tadi di atas, bahwa proposal itu tentu ada 4 jenis di sana. Yang pertama ada namanya proposal kegiatan. Tentu tadi sudah kita jelaskan bahwa proposal kegiatan itu adalah proposal yang kita buat atau rencana kegiatan yang kita buat nantinya sebelum kita melakukan suatu kegiatan. Mungkin juga kalau misalnya di sekolah, misalnya ada kegiatan Natal, misalnya kegiatan Hari Guru, ya. Jadi sebelum kita melakukan suatu kegiatan itu, kita bisa membuat proposal supaya nanti kita bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Jadi itulah namanya dikatakan proposal kegiatan. Kalau yang kedua adalah proposal penelitian. Ya, biasanya proposal penelitian ini dilakukan oleh misalnya mahasiswa, ya, mahasiswa misalnya untuk mereka untuk melakukan penelitian, maka mereka itu harus dulu membuat proposal. Artinya apa-apa saja yang akan mereka teliti nantinya, jadi otomatis mereka persiapkan apa yang menjadi rencana kegiatan yang akan dilakukan nantinya pada penelitian itu. Ya, nanti kamu akan bisa mempelajarinya nanti di bangku perkuliahan, di saat kamu nanti ingin menyelesaikan suatu perkuliahan misalnya untuk mendapatkan S1 atau sarjana ya. Baru yang ketiga adalah namanya proposal usaha. Biasanya ini adalah proposal yang tentunya di saat kita misalnya memiliki usaha atau misalnya ingin mengembangkan usaha yang akan kita buat, kita juga bisa membuat proposal usaha. Sebagai contoh misalnya kita ingin memintanya kepada dinas kabupaten ya, yang mungkin misalnya dalam bidang dinas tentang usaha, ya bisa kita membuat proposal agar nantinya dinas tersebut bisa memberikan bantuan kepada kita bagaimana kita nantinya untuk mengembangkan tentang usaha yang akan kita buat. Jadi kalau misalnya realistis proposal yang kamu buat, kemungkinan mereka akan memberikan bantuan atau bisa dikatakan berupa pinjaman lunak yang tentunya bisa kamu nanti dapat mengembangkan usaha yang akan kamu buat. Baru yang keempat ada namanya proposal proyek. Biasanya ini dilakukan oleh salah satu calon-calon misalnya kontraktor, bagaimana nanti supaya dia itu diterima untuk mendapatkan suatu proyek, maka dia itu sebelumnya harus membuat dulu, menyusun apa proposal-proposal yang sangat realistis atau yang bagus, sehingga nantinya
proposal dia bisa diterima di perusahaan itu, dan dialah nanti yang mungkin yang memenangkan untuk membuat atau menanggung-jawabi proyek yang akan diberikan oleh perusahaan tersebut. Jadi ini tergantung dari situasinya kemana proposal itu yang kamu ajukan. Jadi kalau misalnya kita masih siswa, kemungkinan besar kita masih menggunakan yang namanya proposal kegiatan, ya. Nanti mungkin bisa kita lihat pada penjelasan selanjutnya. Ya, baru selanjutnya di bagian berikutnya ada namanya sistematika. Artinya apa-apa saja yang perlu kita lampirkan di bagian dari proposal itu. Ya, di sini ada 10 yang perlu kita lihat. Yang pertama, kita harus membuat judul proposalnya. Jadi sebagai contoh tadi kita katakan proposal kegiatan, jadi kita buat proposal kegiatan apa. Misalnya kalau misalnya kita membuat misalnya ada kegiatan Natal atau misalnya hari-hari besar, ya tentu kita membuat apa yang menjadi kegiatan yang akan mau kita laksanakan. Baru yang kedua tentu ada latar belakang kegiatan. Tentunya artinya supaya orang yakin dengan kegiatan yang akan mau kita buat nantinya, supaya orang paham tentang proposal kita harus mengetahui nanti apa yang menjadi latar belakang kita membuat kegiatan itu. Jadi seperti yang kita katakan itu, misalnya seperti pada kegiatan hari-hari besar di sekolah, ya contohnya, ya kita membuat latar belakangnya, ya supaya nanti orang yang membaca proposal itu yakin, oh berarti inilah yang menjadi dasar mereka membuat proposal itu. Nah itu dia di bagian yang kedua, ya. Baru yang ketiga lah tujuan dari kegiatan. Ya artinya kegiatan yang kamu lakukan itu harus realistis, harus logis, jelaskah tujuannya atau tidak. Misalnya tujuan kegiatan ini adalah dilakukan untuk mengembangkan rasa nilai keagamaan dari siswa-siswi. Contoh kalau misalnya kita membuat tentang kegiatan keagamaan misalnya, ya kira-kira seperti itu contohnya. Baru yang keempat lah tema kegiatan. Artinya di sana apa yang menjadi tema dari kegiatan yang akan kita lakukan. Apakah tema tentang misalnya tentang nilai keagamaan, apakah tentang tema tentang perjuangan, ataukah tema tentang kebersamaan, ya itu nanti kamu paparkan di sana. Baru yang kelima adalah peserta kegiatan. Ya, sebagai peserta kegiatan harus jelas. Sebagai contoh misalnya siapa nama ketuanya, sekretarisnya, ya, atau bendaharanya. Baru juga ada nanti dicakup di sana seksi-seksi. Ada seksi acara misalnya, ada seksi dana, ada seksi kerohanian, ada seksi keagamaan, dan itu kita buatlah di sana. Biar jelas nanti siapa-siapa saja yang menjadi peserta dalam kegiatan itu. Baru yang keenam adalah waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Jadi kita harus paparkan juga nanti sebelum kita nanti membuat suatu kegiatan itu harus kita paparkan di proposal itu waktu dan juga tempat pelaksanaan kegiatan yang akan kamu laksanakan, ya. Baru yang ketujuh adalah ketentuan-ketentuan dalam kegiatan. Artinya apa yang akan dilakukan dalam kegiatan itu. Apakah ada perlombaan, apa ada kegiatan yang lainnya, jadi kita harus paparkan di situ, ya. Baru yang kedelapan lah jadwal kegiatan. Jadi kalau jadwal kegiatan itu tentunya apakah kegiatan itu kita lakukan satu hari. Contoh, ya. Jadi kalau kita mau satu hari, berarti kita harus paparkan. Di pukul ini apa yang kegiatan yang kita lakukan. Di pukul ini apa kegiatan yang kita lakukan. Jadi otomatis kita atur dia secara terurut, supaya nanti mereka mengetahui apa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada proposal tersebut. Baru yang kesembilan susunan kepanitiaan. Ya, susunan kepanitiaan tentunya seperti yang sudah saya paparkan tadi di bagian peserta kegiatan, ya. Kalau di peserta kegiatan jelas itu cakupan keseluruhannya tadi. Misalnya kita katakan peserta kegiatan 250 orang. Tentunya di sana sudah dijumlahkanlah dengan kita sebagai panitia dan juga sebagai tamu undangan. Tapi di bagian nomor 9 susunan kepanitiaan, oke lah, disinilah dipaparkan siapa saja bagian-bagian seksi-seksi dari suatu kegiatan itu, baik dari siapa penanggung jawabnya, siapa ketuanya, ya, siapa seksi-seksinya, disinilah dijelaskan dia. Jadi itu sudah bagian dari peserta kegiatan yang sudah kita lakukan. Baru yang ke-10 adalah rencana anggaran. Iya, memang inilah puncak dari proposal kegiatan itu. Karena tadi tujuan dari proposal itu dalam kegiatan adalah untuk memperoleh sebuah dana. Jadi pastikan bahwa rencana anggaran yang kita buat di sana harus kita urut secara realistis dan tidak boleh kita karang-karang, ya. Jadi nampak di situ berapa biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan itu,
Biar nanti itulah yang menjadi dasar yang menerima proposal itu nantinya berapa bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada kita yang akan membuat kegiatan tersebut. Jadi pastikan segala sesuatunya rencana anggaran itu pastinya harus kita buat secara realistis. Jadi tidak boleh dikarang-karang ya. Terus kalau misalnya kita membuat teks proposal itu tentu kita memahami kebahasannya. Tentu di sini kalau kita lihat ada beberapa poin ya. Yang pertama, kita itu harus menggunakan istilah ilmiah. Apa dikatakan istilah ilmiah? Bahwa istilah ilmiah yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan bidang ilmu pengetahuannya. Contoh, dari penjabaran teori menggunakan istilah yang sesuai dan lain sebagainya. Sebagai catatan, jika menggunakan istilah asing yang tidak memiliki bahasa Indonesia, haruslah ditulis dengan cetak miring. Contohnya, penggunaan nama Latin dari tanaman dan juga lain-lain. Jadi biasanya kalau misalnya proposal berbentuk Indonesia, jadi kalau misalnya ada istilah asing atau bahasa asing, sebaiknya itu harus kita buat dalam bentuk tulisan miring. Itu pertanda ya. Baru yang kedua, kaidah kebahasan dalam teks proposal harus kita menggunakan kalimat argumentatif. Apa itu kalimat argumentatif? Itu berisikan pendapat dari pihak pengaju proposal. Dalam penulisannya harus disertai dengan data atau fakta yang akurat. Ya, untuk apa data itu ya akurat? Tentu tujuannya agar proposal dapat lebih meyakinkan dan lebih dipercayai keakuratannya. Jadi pastikan proposal itu tidak dikarang-karang, harus sesuai dengan pemahaman atau penjelasan yang jelas. Jadi tidak boleh kita karang-karang ya. Baru kaidah kebahasan yang ketiga, bahwa proposal itu harus menggunakan kata kerja tindakan. Ya, jadi apa itu kata kerja tindakan itu? Tentunya bentuknya itu bisa berupa langkah-langkah, rencana, atau metode penelitian yang akan digunakan. Jadi penggunaan kata kerja tindakan ini juga mempermudah pihak penerima untuk memahami rencana atau metode pasti yang akan digunakan, sehingga tujuan proposalnya lebih mudah ditangkap. Jadi pastikan bahwa setiap proposal yang kita buat harus proporsional, harus sesuai dengan proporsinya. Untuk apa? Ya, supaya mudah dipahami oleh pembaca. Baru yang keempat, apa menjadi kaidah kebahasan dari proposal itu? Tentu harus menggunakan kalimat yang mengandung perincian. Apa maksud dari kalimat perincian itu? Tentunya untuk memperjelas hal yang ingin disampaikan dalam proposal. Contohnya, terkait metode penelitian, latar belakang, tujuan, dan juga dan lain. Jadi kalimat perincian itu bisa ditulis dengan kata pertama, kedua, selanjutnya, berikutnya, dan juga sebagainya. Jadi kalau seperti kita memberikan suatu penjelasan, tentu ada kata pertama tentang ini, kedua tentang ini, selanjutnya, berikutnya, kemudian. Jadi ada kata-kata itu yang dilampirkan pada saat kita nanti membuat yang namanya teks proposal. Baru kaidah kebahasan yang kelima adalah menggunakan kalimat yang mengandung pendefinisian. Apa kalimat pendefinisian itu? Ya tentu bertujuan untuk mendefinisikan suatu hal yang dibahas dalam proposal. Contohnya, beras adalah padi yang telah dikupas kulitnya. Jadi kalimat pendefinisian bisa ditulis dengan kata adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu, dan lain-lain. Ada juga ada kata-kata yaitu, ya, yakni, ialah, adalah, merupakan. Nah, jadi ada kata-kata itu yang dimasukkan di bagian dari kaidah kebahasan itu ya. Baru kaidah kebahasan yang keenam adalah menggunakan kalimat yang bermakna lugas, atau mungkin disebut dengan itu denotasi. Jadi kalimat denotasi itu apa? Bertujuan supaya isi proposalnya tidak ambigu atau bermakna ganda. Maka dari itu pemilihan kata atau kalimatnya haruslah jelas. Jika tidak, akan terjadi kesalahpahaman karena pihak penerima proposal tidak mengerti makna atau maksud sebenarnya. Contohnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi harus jelas dia bahwa itu memang betul-betul bahwa kalimat itu harus bermakna denotasi. Jadi tidak bisa ambigu ya. Jadi inilah cakupan-cakupan yang harus kita kuasai nantinya apabila kita nanti disuruh untuk membuat suatu proposal. Jadi terima kasih kepada kita semuanya. Semoga kalian paham
bagaimana kita memahami yang dikatakan dengan proposal. Jadi ingatlah tadi apa pengertian proposal, apa struktur proposal, apa-apa saja yang perlu kita buat dalam proposal, dan juga yang tak perlu, yang tidak kalah pentingnya adalah di saat kita nanti buat proposal, kita harus memahami keenam kaidah kebahasaan ini. Ya, semoga apa yang saya jabarkan hari ini bisa kamu pahami dan bisa menjadi acuan kamu nantinya untuk memahami tentang teks proposal. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam bahagia.